Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najia Wili Hakim dengan nomor pokok mahasiswa 1119152, mahasiswa dari Institut Kesehatan Najia Wali Bandung. Di sini saya akan mempraktikkan salah satu contoh komunikasi efektif pada keluarga dengan tema COVID-19 dan New Normal. Selamat menyaksikan. Di sini saya bersama dengan keluarga saya yang bernama Fajar Bukhari yang akan membantu menyelesaikan tugas saya, yaitu komunikasi efektif pada keluarga. Seperti itu. Kak, mau nanya nih ya, Hmm. kalau menurut kakak tanggapan terhadap COVID-19 itu kayak gimana sih? Menurut saya sebenarnya sih kita itu nggak perlu setiap waktu tahu perkembangan COVID itu seperti apa, karena pada saat COVID itu naik, itu akan menyerang mental kita menjadi lemah. Itu juga yang akan membuat COVID mudahnya masuk ke tubuh kita. Karena terlalu banyak pikiran. Terlalu banyak memikirkan, sistem imunnya ketakutan, imun tuh jadi menurun. Nah, tapi setelah saya juga baru kemarin nih berita COVID terbaru, ternyata kasusnya itu masih bertambah. Masih tetap sama. Masih sama. Itu tuh mungkin karena sekarang udah diberlakukannya new normal, jadi orang-orang itu dengan mudahnya bebas berkeliaran kemana aja dengan tidak memperlakukan protokol kesehatan, itu tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, masih suka nggak jaga jarak sama orang lain. Nah, itu yang akan memudahkan si corona itu menyebar ke satu dengan yang lainnya. Kalau corona itu sendiri bahaya nggak sih? Dibilang bahaya, cukup bahaya, apalagi bagi orang yang imunitas tubuhnya rendah. Itu tuh terjadi pada orang yang usianya melebihi 50 tahun dan pada anak kecil yang di bawah umur 14 tahun. Ya lumayan bahaya gitu ya kalau misalkan kita nggak jaga-jaga diri. Iya, makanya kita harus tetap jaga jarak sama orang lain walaupun sudah diberlakukannya. Makanya sampai ada yang namanya PSBB gitu ya. Banyak yang dirumahkan dari tempat kerjanya gitu. Iya, jadi pemerintah juga nggak semata-mata buat aturan gitu. Karena memang bahaya. Iya, membahaya. Bisa dilihat gitu. Banyak korban, udah berapa sekarang korban? Udah hampir banyak banget ya. Banyak Apalagi banget. kayak di negara-negara 1000 lebih, apalagi negara-negara lain kan. ini kan kayak sekarang nih ya, misalkan nih aku ya udah pakai masker, udah menerapkan yang namanya protokol kesehatan, tetapi masih tidak bisa jaga jarak gitu. Gimana sih? Apa memang masih harus kalau jaga jarak? Tapi kita pakai masker. Pakai apa sih yang face pakai itu cuci tangan kalau mau ngelakuin aktivitas atau sebelum ataupun sesudahnya. Tapi tetap harus jaga jarak. Sebisa mungkin harus, karena masker juga tidak sepenuhnya mencegah atau mematikan virus, karena 25% virus corona itu tidak menimbulkan gejala, tidak memperlihatkan gejala. Jadi kita nggak tahu nih orang itu yang terpapar atau siapa yang terpapar, atau mungkin amit-amit ya kita yang terpapar gitu menyebarkan ke orang lain, kita nggak tahu gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus tetap jaga jarak sama orang lain. Tetap harus jaga jarak, menerapkan protokol kesehatan. Oke. Benar-benar. Cuman sekarang kan PSBB-nya udah pada dibuka ya. Udah longgar. Nah, kayak di Indonesia sekarang gitu ya. Sedang menerapkan yang namanya new normal. Jadi kalau menurut kakak tanggapan new normal itu seperti apa? Dan apa sih new normal itu gitu? New normal itu kalau menurut saya bukan kehidupan yang kembali normal, tetapi menjalankan kehidupan yang seperti biasanya, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kita kalau melakukan aktivitas itu harus terbiasa dengan namanya jaga jarak, nggak menyentuh orang sembarangan, bukan nggak menyentuh sembarangan lagi sih, emang udah nggak boleh lah gitu nyentuh apalagi orang yang memang belum kenal gitu. Nggak boleh. Udah kenal sekalipun nggak sembarangan. Nggak sembarangan gitu. Buat kayak gitu, iya harus tetap jaga jarak, jaga kesehatan juga. Nah,
new normal juga dihidupkan kembali itu untuk menghidupkan kembali ekonomi kita. Karena memang kayak yang pekerja-pekerja gitu ya. Pekerja-pekerja juga kan kalau misalkan kelamaan diem di rumah, lockdown aja kan, apalagi kehidupan mereka yang maaf nih, yang lagi sulit gitu, menengah ke bawah ibaratnya mah. Mereka kan nggak bisa makan gimana gitu kalau nggak keluar rumah. Pergi sampai berbulan-bulan. Jadi bantuan dari pemerintah juga kan nggak full ke orang itu aja kan, ke yang lain kadang juga. Kadang nggak merata. Nah itu salah satunya. Kadang orang yang nggak punya nggak kekasih, malah yang punya kebagian. Nah menengah ke atas. Jadi diberlakukan lagi new normal itu supaya yang para pekerja yang tadinya dirumahkan itu bisa kembali bekerja. Cuman mungkin dengan menerapkan protokol kesehatan. Oke. Tapi ini kalau misalkan saya sendiri misalkan gitu ya, udah normal nih, udah bisa kerja lagi, udah bisa cari uang lagi. Nih kemarin kan PSBB bete di rumah terus. Kayak boleh nggak sih liburan gitu, biar fresh otaknya, kayak main. Iya sih. Tiap orang juga ya pasti pengen liburan. Gitu ya. Kayak ini yang rumahnya jauh nih dari keluarga, dari orang tuanya misalkan saya nih ngerantau, boleh nggak sih pulang gitu, kayak gitu juga. Boleh nggak sih menurut kakak tanggapannya kayak gimana? Tentu ya, nih yang tadi main. Sebenarnya sih ya mungkin karena PSBB juga udah longgar, jadi ya kita juga udah bebas mau pergi kemana juga. Kalau urusan main boleh-boleh aja, cuman kita harus pintar-pintar milih gitu. Jangan sampai kita memilih liburan ke tempat yang emang lagi ramai pengunjung dan dalam zona merah. Apalagi zona merah. Ya kan kita juga emang kita nggak takut ya, ketemu sama orang banyak gitu, pasti takut kan. Takut kena juga sih kayak gitu. Nah ke tempat pilih-pilih lah gitu kalau mau liburan, ke tempat yang emang gak rame-rame banget, kesepi-sepi banget. Nah kalau misalkan emangnya orang pengunjungnya juga ada tapi gak rame, kita juga harus tetap jaga jarak sama orang lain. Tetap menerapkan intinya, tetap intinya pasti balik lagi ke protokol kesehatan, itu yang paling utama untuk saat ini. Kalau keluarga nanti pas ya kangen mau pengen kalau urusan gitu, apalagi ketemu sama orang tua nih, kita kan nggak tahu nih kita terpapar atau enggak gitu, atau bawa virus dari orang lain, bawa virus dari jalan lah gitu. Intinya kita nggak tahu nih, kan mencegah lebih baik daripada mengobati, daripada amit-amitnya keluarga kita yang di rumah gitu, yang di kampung, apalagi orang tua, adik-adik kita terpapar juga. Yang lebih baik daripada gara-gara kita dari perjalanan aja, kita kan nggak tahu. Nah lebih baik ya kita udahlah di rumah dulu aja gitu, komunikasi lewat virtual, video call. Masih bisa menyalurkan kerinduan, meskipun tidak secara langsung seperti ini, tidak benar-benar tersalurkan kami. Setidaknya kita masih bisa bercakap ria bersama keluarga, menyalurkannya meskipun tidak itu. Seperti itu. Kalau apalagi ya emang nanyanya bingung tentang new normal. Ya paling itu aja sih, soalnya semuanya pasti balik lagi ke poin itu. Pasti kayak pengen dicukur tetap harus tanggapannya pasti balik lagi. Seorang pencukur atau yang punya salon tersebut juga harus menggunakan APD yang lengkap supaya melindungi diri dari, ya kan kita nggak tahu juga setiap orang yang datang itu bawa virus atau enggak gitu. Harus pakai APD? Harus. Kalau menurut penjelasan kan emang sih belum ada penjelasan yang jelas nih. Tapi kan kita jaga-jaga aja gitu. Biar lebih kejaga. Sekarang misalkan tukang cukur tersebut nih gak punya pekerjaan lain selain mencukur. Tidak ada keahlian lain. Kan gak ngasilin juga. Bener sih. Keluarganya mau makan dari mana? So kalau misalkan gak nyukur, terus yang mau dicukur juga nggak terpakai. Gue juga mau dicukur nih. Jadi harus sebisa mungkin harus jaga-jaga lah, harus sering nyuci wastafel, tempat duduknya, apalagi alat cukurnya yang emang sensitif banget buat kena banget ke satu orang ini sama yang lainnya juga. Ya cukur ya. Salah. Udah cukup. Udah lama. Kalau
lumayan lama. Nah mungkin kayak gitu. Ya udah, Sekian ya, komunikasi efektif yang bisa kita jelaskan. Oke. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.